Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sandi. Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, baiklah teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara membuat daftar nilai siswa. Oke. Nah, jadi misalkan ini ada data siswa seperti ini gitu ya. Yang dimana kita akan merekap sebuah nilai ya untuk membuat eh, nilai akhir gitu ya, ataupun untuk membuat peringkatan terhadap nilai siswa di kelas kita gitu. Misalkan nih di sini sudah ada data siswanya, kemudian di sini sudah ada nilai tugas ya, untuk tugas, untuk kehadiran atau absen ya, kemudian ada UTS, ada UAS. Nah, yang dimana di sini contohnya untuk nilai tugas ini diambil 20% ya, nilai kehadiran diambil 30%, kemudian untuk UTS diambil 20% ya, kemudian dan UAS diambil 30% gitu. Nah, maka kita akan isi satu persatu mulai dari nilai tugas dulu gitu ya. Nah, maka ini untuk tugas diambil 20%, maka kita bisa ngisi dengan cara sama dengan, berarti kita klik ya, klik nilai, kemudian kita kali 20% di sini. Karena kita akan mengambil nilai ini 20% dari nilai tugas. Oke, nah kemudian supaya nantinya bisa ditarik ya, ataupun di duplikat fungsinya, kita kunci supaya nanti bisa kita tarik sekaligus ya. Tekan Fn, F4 kalau di keyboard laptop, atau tekan F4 aja kalau di keyboard komputer. Nah, kemudian enter. Nah, kalau sudah tinggal kita tarik aja atau klik dua kali. Ya, selesai. Klik dua kali ya. Tuh, maka otomatis fungsinya akan menyesuaikan sesuai data yang dinilai ini gitu. Nah, kemudian untuk kehadiran juga. Nah, kehadiran diambil 30%, maka sama dengan nilai ya dikalikan 30%. Jangan lupa kita gunakan sel absolut ya, ataupun kita kunci tekan Fn F4 ya, atau F4 pada keyboard laptop ya, ataupun keyboard ini ya, keyboard komputer, tekan enter ya, klik dua kali. Oke. Nah, kemudian untuk UTS, oke. Nah, untuk UTS juga sama dengan berarti nilai dikalikan, oke, dikalikan 20%, kemudian kita kunci. Oke, enter. Tarik ke bawah. Oke. Nah, kemudian di sini ada untuk UAS ya, UAS, maka rumusnya sama aja, sama dengan kita klik nilai, kemudian kita kalikan 30%. Oke, kemudian kita kunci ya. Nah, sebenarnya apa sih fungsinya kita kunci ini dengan menekan tombol F4 ya, atau Fn F4. Jadi nanti kalau misalkan nggak kita kunci ya, kayak gini contohnya. Nah, kalau langsung kayak gini, oke, bisa ya. Nah, ketika waktu kita tarik kayak gini, nah nanti ada datanya yang tidak sesuai. Nah, ini makanya kita perlu kunci supaya selnya itu tetap dikalikan 30% untuk nilainya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi maka sama dengan kayak gini. Ini karena posisinya maka rumusnya sama dengan nilai dikalikan 30%, maka kita kunci ya. Ini namanya sel absolut, ataupun bisa menekan tombol Fn F4 atau tekan F4 aja di keyboard komputer ya, kemudian enter. Tinggal ditarik atau klik dua kali. Nah, maka sesuai ya untuk nilainya sudah. Nah, oke. Kemudian di sini kita akan mengisi nilai akhir. Oke, nah nilai akhir di sini sudah ada keterangannya ya. Nilai akhir diperoleh dari tugas ditambah kehadiran ditambah UTS ditambah UAS. Maka tinggal kita tambahin aja dari yang sudah kita ambil persenan tadi ya, masing-masing yang sudah kita kalikan persen tadi. Oke, berarti tugas ditambah kehadiran, kemudian ditambah UTS ditambah UAS, kemudian enter ya, dapat untuk nilai akhirnya. Tinggal klik dua kali atau ditarik ke bawah ya. Oke, maka sudah dapat nilai akhirnya. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai hurufnya. Jadi si anak ini nilainya A atau B atau C atau D gitu ya. Nah, sekarang kita akan dari sini acuannya ya. Jadi 0 sampai dengan 55 nilai hurufnya E, 56 sampai dengan 65 nilai hurufnya D,
66 sama dengan 75 nilainya C, 76 sama dengan 85 nilainya B, 86 sama dengan 100 nilainya A. Nah, maka rumusnya kita bisa menggunakan fungsi rumus if ya teman-teman, gitu ya. Oke, maka rumusnya sama dengan, ya, kita pakai ini aja, kita pakai rata kiri biar enak ya. Maka sama dengan if artinya jika, oke. Nah, di sini kan untuk acuannya itu dari nilai ya. Maka jika nilai akhir ini ya, nilai akhir ini kita buat kurang dari ya, kurang dari atau sama dengan 55, oke, maka nilainya E kayak gini, oke. Kemudian maka jika nilai kurang dari sama dengan 65, oke, artinya 65 ke bawah ya, 65, maka nilainya D. Oke, kemudian maka jika if lagi nilai, klik nilai, nilainya kurang dari sama dengan 75, artinya 75 ke bawah, maka nilainya C, kemudian tutup petik, kemudian maka jika if lagi ya, nilai kurang dari sama dengan 85 ya, berarti 85 ke bawah ya, ini nilainya kan nilainya B. Oke. Nah, kemudian langsung aja bisa, karena di sini langsung 86 sampai dengan 100 itu A, berarti kita bisa langsung aja nggak apa-apa, ataupun juga bisa kita kayak gini. Maka jika lagi oke, nilai ya kurang dari sama dengan 100, artinya 100 ke bawah sampai 80, kan 85 nya ini B ya, berarti 86 itu sudah A, 100, maka nilainya oke, A. Oke, nah sekarang kemudian jika nilainya di atas ataupun ada nilainya minus gitu ya, maka ini nilai salah. Berarti kalau misalkan nanti ada nilainya yang di atas 100 gitu ya, nah, ataupun yang lebih gitu, maka nilai salah atau salah input gitu ya, nilai salah. Oke, kemudian tutup tik tuh set nilai salah. Oke, salah. Oke, kurang H ya, tutup petik kurung tuh 2 3 4 5. Oke, nah kita tutup kurungnya sesuai dengan berapa kali buka kurung ya, 1 2 3 4 5 ya. Oke, maka enter. Nah, dapat ya nilai si Ade Irma ini, nilai hurufnya B. Nah, kenapa B? Kita lihat nilai akhirnya 76. Nah, di sini sudah jelas ya, 76 sudah dengan 85 nilainya B. Tinggal ditarik aja atau klik 2 kali. Nah, maka sudah dapat untuk nilai hurufnya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari predikat nih. Jadi kalau B itu apa, A itu apa gitu ya. Nah, sekarang sih sudah ada predikatnya. Kalau A luar biasa, kalau B itu baik, C itu cukup, D itu kurang, E itu gagal. Maka rumusnya kita masih menggunakan if ya. Maka sama dengan if jika, oke. Ini biar enak kita buat rata kiri aja dulu sementara, oke. Kemudian sama dengan if jika ya, nilai hurufnya, oke, nilai hurufnya ini sama dengan A. Nah, jadi kalau kita akan menyebutkan data yang berupa huruf, kita selalu menggunakan tanda petik 2 ini ya. Jika huruf ini sama dengan A, maka luar biasa. Oke, tutup petik. Kemudian maka jika lagi ya nilai hurufnya oke sama dengan B, oke, maka apa? Maka baik. Dan maka jika lagi oke, kemudian nilai hurufnya sama dengan C, tadi C, maka apa? Kalau C maka cukup. Oke, tutup petik, tutup koma lagi, if lagi, buka kurung ya. Jika nilai huruf ini sama dengan D, oke,
Oke. Maka apa? Kalau D maka kurang, ya kan? Kemudian tutup petik, kemudian titik koma lagi. Jika nilainya if lagi, jika nilai huruf ini sama dengan E, maka apa kalau E? Maka kalau E dia gagal. Oke. Nah, kemudian kita buat untuk value if false-nya. Jadi kalau misalkan ada nilai selain dari A, B, C, D, E, maka kita buat nilai salah gitu. Oke, kemudian tutup petik, ya kita tutup kurung sesuai dengan berapa kali kita buka kurung ya. 1 2 3 4 5. Oke, kemudian enter. Yaps, dapat predikatnya baik. Tinggal kita tarik aja ataupun klik 2 kali. Ya, udah dapat ya. Nih, kasih Ade Irma ini nilai predikatnya baik karena nilai hurufnya B kan. Nah, kemudian di sini ada namanya keterangan nih gitu ya. Nah, keterangan dapat dari mana? Keterangan jika nilai 75 ke atas gitu ya. 75 ke atas maka lulus, selain itu tidak lulus. Berarti artinya 75 sampai ke atas ya, sampai 100 maka dia lulus, di bawah itu nggak lulus. Maka rumusnya sama dengan if ya. Jika nilai akhirnya di atas sama dengan 75 ya, maka dinyatakan lulus. Jangan lupa pakai tanda petik ya. Kemudian titik koma, selain itu tidak lulus. Berarti artinya kalau di bawah dia tidak lulus ya. Dan tutup kurung, enter. Nah, maka anak ini lulus. Oke, nah kita lihat ya. Nah, yang nilainya di bawah 75 mereka tidak lulus gitu ya. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari ya. Kita akan mencari ranking ya. Ranking urutkan dari nilai yang tertinggi. Nah, rumusnya untuk ranking ialah sama dengan rank. Oke. Rank. Nah, kita klik number ini untuk acuan dari mana kita akan mengambil data dari nilai akhir. Kemudian titik koma, ref kita blok seluruh rank yang akan kita ambil datanya. Kemudian supaya tidak terjadi kesalahan fungsi, kita kunci ya, atau gunakan sel absolut, tekan F4 atau Fn F4. Oke, kemudian titik koma. Nah, ini ada order, ada descending, ada ascending. Nah, kalau kita ngurutkan dari nilai yang terbesar, kita gunakan namanya descending. Oke. Descending. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Oke. Nah, maka dapat nih si Irma ini ranking ke-23. Nah, ranking satunya ini ya. Oke, ranking satunya nilainya 89 atas nama siapa? Oke, atas nama Kristi Miranti Putri, ranking satunya. Oke, teman-teman ya, kurang lebih seperti ini ya cara membuat daftar nilai siswa gitu ya. Dan mungkin ini bisa kalian teman-teman praktekkan ya kalau misalkan teman-teman mau buat ataupun mau input nilai untuk siswanya gitu ya, ataupun untuk bahan belajar di rumah gitu kan, ataupun nanti untuk mempersiapkan diri ketika kita masuk ke dunia kerja. Nah, semoga ini bisa jadi sebuah referensi gitu ya untuk teman-teman latihan gitu ya. Dan nanti apabila yang teman-teman mau langsung praktek, jangan khawatir, nanti untuk file latihannya sudah tercantum ya di deskripsi ini. Nanti silakan bisa di-download secara gratis. Oke. Itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan sarannya boleh dikomentari ya gitu ya. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.